البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kemarin kita sudah membaca pelajaran yang ke-16, Ad-Darsu As-Sadisa Asyar. Pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16 kemarin seputar adab-adab Islami. Adab-adab seorang muslim yang perlu diperhatikan. Kita lihat pada halaman yang ke-254 bagian bawah penjelasannya. Ba'da an bayyana al-mu'allif rahimahullah ahkam al-fiqh al-akbar wal fiqh al-asghar fi ad-durus as-sabiqati, arada an yubayyana li'amatil ummah ba'd al-akhlaq wal adab al-islamiyyah. Masyaallah. Setelah beliau menjelaskan hukum-hukum fikih akbar. Fikih akbar itu berkaitan masalah tauhid, masalah rukun Islam yang 5. Dan juga fikih asghar. Fikih asghar itu berkaitan masalah wudu, salat yang sudah kita lewati kemarin itu ya. Pada pelajaran yang telah lalu, arada an yubayyana li'amatil ummah ba'dul akhlaq wal adab al-islamiyah. Beliau ingin menjelaskan kepada umat secara umum sebagian akhlak-akhlak dan adab-adab Islam. Fa'alaika akhil muslim waffaqanallahu wa iyyaka likulli khair. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan engkau semuanya, likulli khair, pada setiap kebaikan, an ta'mala biha, ini wajib untuk mengamalkan dengannya, litadrib linnas arwa'al amsal wa ahsanaha. Masya Allah. Agar kamu bisa memberikan contoh di hadapan manusia, contoh yang paling indahnya dan contoh yang paling bagusnya. Jadi kita sebagai ahli sunnah tentunya harus di nomor 1 ya, memberikan contoh kepada orang awam mengenai akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, sopan santun. Karena bukan berarti ahli sunnah itu yang penting akidahnya, yang penting tauhidnya, yang penting manhajnya. Akhlak juga penting, moral juga perkara yang mulia. Sopan santun juga harus ada, terutama kita hidup di masyarakat, di kampung, di masyarakat yang orang awam itu biasanya mandang kita itu akhlaknya. Bagaimana ini ahli sunnah? Lewat gak pernah senyum, gak pernah salam, nyapa pun gak pernah, motor knalpotnya dibelombong, lewat depan orang masyarakat blayer. Ahli sunnah gak layak seperti itu. Paham ya? Kalau misalkan motornya suaranya knalpotnya keras ya, mungkin bagaimana caranya dipelankan. Paham ya? Dalam artian bila perlu ganti knalpot, ganti knalpotnya. Intinya jangan sampai kita ketika di tengah-tengah masyarakat itu menimbulkan amalan-amalan atau mencerminkan akhlak yang buruk di hadapan mereka. Paham ya? Kita menyapa tidak masalah, kalau mereka paham dengan salam, salam. Assalamualaikum. Insyaallah biidznillah dengan berjalannya waktu mereka akan paham salam itu apa dan akan menjawab. Bahkan karena sudah sering kita ucapkan salam, belum mulai salam pun salam duluan dia. Paham ya? Kalau sudah terbiasa salam, kita baru mau nyapa assalamualaikum dah, assalamualaikum gitu duluan mereka. Masya Allah. Jadi
Nah, barakallahu fikum, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan orang-orang awam, tampakkan akhlak yang mulia. Akhlak yang barakallahu fikum sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Bukan hanya di tengah-tengah orang awam saja, bahkan di lingkungan Ahlus Sunnah pun akhlak dan adab harus dijaga. Kejujuran dalam berucap, sopan santun dalam bertindak, yang tua menghormati yang tua, menyayangi yang kecil menghormati yang tua, itu semuanya akhlak dan adab yang perlu diperhatikan. Kita lihat sini, bitilkal akhlaqil islamiyyah rafi'ah wal adabir ra'i'ah an-nabilah, masyaallah. Wajib atasmu wahai seorang muslim mencontohkan di hadapan manusia dengan contoh yang terbaik, dengan akhlak-akhlak Islam yang tinggi dan adab-adab yang barakallahu fikum indah serta adab-adab yang mulia. Tampakkan. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, kata beliau, wa laqad intashara al-islamu fi arja'il ma'murah fi bidayatil amr bi ta'amuni tujjaril muslimin ma'a ghairihim, masyaallah. Dan sungguh telah tersebar agama Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia, seluruh penjuru, mulai dari awal permulaan dengan apa awal permulaannya? Dengan muamalahnya para pedagang kaum muslimin. Anda saksikan di Indonesia, biasanya orang-orang Yaman yang keturunan atau orang-orang Indonesia keturunan Yaman itu awal mulanya mbah-mbah mereka, kakek-kakek mereka dagang di Indonesia. Paham ya? Awal-awal permulaan dulu. Barakallahu fikum, membawa pengaruh agama Islam atau yang semisalnya. Kata beliau, melalui para pedagang kaum muslimin bersama yang selain mereka. Fahum shadiquna wa ummana. Maka mereka ada orang-orang yang jujur dan orang-orang yang amanah. Fa amani billah tsumma bik akhul muslim an takuna mimman yattasib bi hadhihi sifat alhamidah, masyaallah. Harapan beliau Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, perhatikan baik-baik. Harapan beliau, kata beliau, dan harapanku, keinginanku, pertama dengan pertolongan dari Allah, kemudian mengharapkan kepadamu wahai seorang muslim, hendaknya engkau menjadi atau semoga termasuk orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang mulia ini. Paham ya? Barakallahu fikum, sifat yang mulia, sifat yang baik, sifat yang bagus. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus di antaranya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berikutnya, wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu annahu yushra' likulli muslimin at-takhalluq bil akhlaqil fadilah allati amara Allah biha wa hassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Termasuk perkara yang selayaknya dan sepantasnya untuk seorang muslim untuk mengetahuinya. Mengetahui apa? Bahwasanya disyariatkan setiap orang muslim at-takhalluq. Disyariatkan untuk apa? At-takhalluq, berakhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia yang Allah telah perintahkan dan Rasulullah SAW anjurkan. Apabila berkata jujur, berjanji ditepati, apabila diamanahi bisa dipercaya. Jangan seperti orang-orang munafikun yang disebutkan dalam hadis, ayatul munafiq salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Ngomong, bicara enggak jujur dia, dusta kalau ngomong. Termasuk tanda-tanda orang munafik. Hindari. Walaupun kita taruhlah canda, jangan pernah bohong. Canda, berbohong berbahaya. Bisa menghantarkan ke dalam api neraka, wal iyad billah. Iyyaka wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan kedustaan. Canda ataupun tidak canda, hindari kedustaan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalaupun bercanda yang benar, yang jujur, tidak masalah. Paham ya? Barakallahu fikum. Karena Rasulullah juga pernah canda.
Pernah tanda, namun tandanya beliau bukan bohongan. Beneran. Canda dengan seorang wanita yang sudah tua saat itu. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannatal ajuz. Tidak akan masuk ke surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis karena merasa perempuan tua beribadah, muslimah, mu'minah, kok enggak masuk surga ya? Ternyata apa? Benar, di surga itu enggak ada perempuan tua. Kelihatannya canda kan? Setelah menangis, Rasulullah tanya, "Kenapa engkau menangis?" Kemudian perempuan tadi menjawab, "Ya Rasulullah, seperti ini, seperti ini." Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Memang di surga enggak ada perempuan tua. Ya enggak? Di surga semua perempuan menjadi muda semuanya. Wa ja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka semuanya abkar, menjadi para gadis semuanya. Usianya rata-rata muda semuanya. Enggak ada janda di surga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak ada janda. Surga semuanya gadis. Na'am barakallahu fik. Kisah tersebut sahih. Kesimpulannya, canda tidak masalah tapi jangan bohong. Ingat-ingat ini, apalagi bukan canda. Ngomong biasa kok bohong, haram. Ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dusta, hindari. Paham ya? Jujur. Karena orang jujur tenang hatinya. Tapi kalau orang bohong, wah, enggak tentram dia. Kalau orang bohong, dia tidak tentram, tidak tenang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa? Naam. Yang kedua apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, nah barakallahu fikum, mengingkari janjinya. Berjanji mengingkari. Nah barakallahu fikum, tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, apabila wa'ada berjanji, akhlafa mengingkari. Berjanji untuk menyampaikan dana bantuan untuk fuqara wal masakin, dia ambil siap katanya. Ternyata sampai rumah dibelikan Avanza. Paham ya? Enggak amanah dia. Allahumma musta'an. Jadi hati-hati. Nah barakallahu fikum, kalau berjanji jangan diingkari. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khana. Dipercaya berkhianat. Dipercaya membawa uang dakwah, malah dia khianati. Uang dakwah malah dia gunakan untuk pribadi. Bayangkan. Nah barakallahu fikum, uang dakwah 50 juta malah dibelikan Karimun. Allahumma musta'an. Berarti enggak amanah kan? Jadi 3 tanda tadi upayakan enggak ada pada diri kita. Terutama ahlus sunnati wal jamaah. Kalau berkata jujur, berjanji ditepati, diamanai, tidak berkhianat. Alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, faqad qala alaihi salatu wassalam, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Masyaallah, hadisnya di sini ada ya. Nah, dan sungguh Rasulullah SAW mengatakan, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menjadi orang yang terbaik dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah. Kalau bagi para akhwat, para wanita, bahkan para lelaki pun tidak mudah untuk menghibai saudaranya. Tidak mudah untuk membicarakan aib-aib saudaranya. Kecuali yang dikecualikan dalam hal syahadah atau yang semisalnya. Dalam hal syahadah persaksian boleh, walaupun dia menyebutkan catat saudaranya. Si fulan budak kepalanya, pincang kakinya. Siapa itu yang mencuri kemarin? Sebutkan, walaupun catat sebutkan, karena dalam rangka syahadah persaksian untuk menetapkan siapa pelakunya. Adapun kalau semata-mata ngerumpi, membicarakan aib orang lain atau menghibai orang lain, ahsan, dihindari dan juga dijauhi. Kita lihat sini. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Ahmad wal Hakim bi sanadin sahih. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa akhwati fillah. Kita lihat sini. Tanda-tanda orang munafik ada berapa tadi? Tanda-tanda orang munafik ada 3.
tanda-tanda orang munafik ada 3, tercatat nanti upayakan. Yang belum paham, nah dicatat nanti ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Berkata dusta, berjanji mengingkari, jika dipercaya berkhianat, diamanai dia berkhianat. Berikutnya, wa fil hadithi, di dalam hadis, innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrah safasifaha. Masyaallah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan, dan mencintai akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan membenci safasifah, akhlak-akhlak yang jelek dan hina. Paham ya? Naam, Allah Subhanahu wa taala. Akhrajul Hakim wa Abu Nu'aim bisanadin sahih. Artinya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim barakallahu fikum dengan sanad yang sahih. Naam, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Waqad wasafa Allah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil khuluq al-'azim. Faqala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah SAW, ingat atau tidak kisah yang kemarin kita ambil di dalam sejarah, ketika barakallahu fikum, beliau dalam keadaan diancam mau dibunuh, padahal diancam mau dibunuh ketika beliau istirahat, pedangnya digantungkan kemudian diambil oleh sosok barakallahu fikum yang dikenal dengan siapa kemarin yang ngambil, yang kemudian ingin menghunuskan pedang kepada Rasulullah, akhirnya tangannya terkunci. Siapa kemarin namanya? Ghawrah bin Harith. Paham ya? Apa yang Rasul lakukan ketika ketangkap orangnya? Apakah dibunuh? Tidak. Beliau lepaskan dan dimaafkan, bayangkan. Luar biasa akhlak beliau ya. Barakallahu fikum. Kemarin perang apa namanya? Perang Dzatur Riqa'. Kisahnya sudah kita lewati kemarin ya. Bayangkan, mau dipedang, dibunuh. Setelah ketangkap, segenap para sahabat mengepungnya. Rasulullah mengatakan apa? Biarkan, lepaskan, dimaafkan. Luar biasa akhlak yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika beliau mengkisahkan bagaimana para nabi terdahulu, ketika mereka mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Islam, para nabi terdahulu dipukul, wajahnya berdarah, enggak balas, cuman mengusap darah yang ada di wajah bekas pukulan tadi itu, diusap. Kemudian mereka mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Bayangkan, luar biasa kesabaran mereka dan akhlak mereka. Nah, inilah yang berat untuk kita contoh dan kita perjuangkan, mengupayakan agar kita bisa mampu meniti dan mengikuti jejak mereka. Paham ya? Seberat apapun, menyayangi saudaranya, menyayangi sesama kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah, menyayangi mereka, bukan membiarkan ke dalam kemaksiatan, tapi menasihati, mengarahkan, membimbing, mendidik agar senantiasa di atas jalan yang lurus dan jalan yang benar. Walamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat, tatkala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an, akhrajahu Muslim. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Masyaallah. Maksudnya beliau mengamalkan amalan yang ada dalam Al-Qur'an. Amalan beliau mulia, akhlak beliau mulia. Naam. Wa kana alaihi salatu wassalam yas'al rabbah an yahdiyahu li sahil akhlaq wa yasrif anhu barakallahu fikum sayyi'aha. Alhamdulillah. Dan dahulu Rasulullah SAW meminta kepada Rabbnya agar memberikan hidayah kepada beliau untuk apa? Untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan memalingkan kejelekan dari dirinya. Faqad warada fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis,
Allahumma ighfir li dhunubi wa khataayaya kullaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku semuanya. Allahumma an'ishni wajburni, ya Allah, berilah aku kekuatan dan berilah aku bantuan, dukungan. Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah li salihil a'mal wal akhlaq, agar bisa berbuat amalan yang saleh, amalan yang baik dan akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi li salihiha illa anta wa la yasrif sayyi'aha illa anta. Dikarenakan enggak ada yang bisa memberikan hidayah untuk mendapatkan akhlak yang mulia tadi kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada yang bisa memalingkan suatu kejelekan kecuali Engkau ya Allah. Akhrajahul Hakim wa lahu syahidun 'inda Ibnu Sunni fa bi majmu'i turuq tariqain yakunul hadits hasanan hasan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa li hadza kana al-mu'min al-muttasib bil khuluq al-hasan min akmalil mu'minin imana. Qala alaihi salatu wassalam, penting ini. Kata beliau, oleh karena ini seorang mukmin yang tersifati, yang memiliki sifat akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, termasuk orang-orang mukminin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, upayakan kita bisa memilikinya. Ketika lewat menyapa, kalaupun dengan saudara kita yang lebih kecil, salam, tidak ada salahnya. Orang besar menyalami anak kecil, assalamualaikum, enggak ada salahnya. Justru itu mengajari kepada mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, agar mereka terbiasa mengucapkan salam. Nah, assalamualaikum. Kalau belum mampu, belum bisa jawab, kita arahkan, kita ajari. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan karena anak kecil kemudian wah, gengsi enggak mau nyalami anak kecil, keliru. Justru ketika menyalami anak kecil itu mengajari mereka, dia terbiasa. Nah, barakallahu fikum, terbiasa untuk mengucapkan salam. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, kata beliau, akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin hasan. Wa qala khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Masya Allah. Orang-orang yang paling terpilih di antara kalian, orang-orang pilihan yang ada di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau orang punya akhlak mulia, akhlak bagus, insyaallah bismillah, di mana saja dia akan disukai, dicintai. Paham ya? Dimuliakan. Mau dia di Jawa, di luar Jawa, mau dia di dalam negeri, luar negeri, kalau orang akhlaknya baik, akhlaknya bagus, di dalam berdakwah menyampaikan dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, insyaallah bismillah banyak orang yang mencintai dan juga menyukainya. Apalagi, nah barakallahu fikum, diiringi lagi dengan apa? Dengan amalan-amalan yang mulia yang lainnya. Samping akhlak yang dia tampakkan, akhlak yang baik, yang bagus, kemudian dia punya amalan-amalan yang lain yang amalan tersebut bagus juga. Naam. Kita lihat, akhrajul Bukhari Muslim qala afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Akhrajul Hakim bi sanadin hasan. Masyaallah. Kaum mukminin yang paling afdal adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya bukan orang yang pendiam, enggak mau bahas kebatilan, enggak mau jelaskan hizbiyahnya orang hizbiyin, enggak mau jelaskan kebid'ahan orang al-bid'ah dalal. Itu kita katakan akhlaknya jelek kalau kayak gitu modelnya. Akhlak yang baik, moral yang bagus. Paham ya? Akhlak yang mulia, dia mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana? Beliau ketika akhlak yang beliau miliki sangat luar biasa tinggi, beliau enggak diam. Enggak diam dari kebatilan. Bahkan dari kalangan sahabat pun ketika keliru tegur sama beliau, bayangkan. Mu'adz bin Jabal, ketika beliau saat itu menjadi imam, memperpanjang bacaannya. Padahal di balik beliau ada orang yang sakit, orang tua, orang punya kebutuhan, anak kecil. Ditegur oleh Rasulullah SAW, afattanun anta ya Mu'adz? Paham ya? Dengan semakna, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi orang tukang bikin fitnah? Bayangkan. Bukan karena keluarga sendiri, sahabat sendiri karena dia keliru dibiarkan, bukan. Sampaikan al-haq. Paham ya? Itu akhlak yang mulia. Paham ya? Jadi akhlak yang mulia bukan diam dari kebatilan. Senyum-senyum, kemudian kalau ada kebatilan senyum juga.
Paham ya? Enggak demikian. Sampaikan. Paham ya? Bongkar kedoknya orang-orang hizbin. Bongkar kedoknya orang-orang ahlu bidah wad dalal. Biar masyarakat orang tuh tahu mana yang hak, mana yang batil. Jangan semua dipukul rata, bagus semuanya. Semuanya benar semuanya, enggak ada yang salah. Ini orang bingung. Paham ya? Allahumma musta'an. Apalagi sekarang modalnya apa? Internet. Modalnya internet, kemudian dia baca internet. Wah, bingung dia. Ini katanya benar juga benar. Wah, semuanya benar, enggak ada yang keliru katanya. Nah, gagal paham di situ. Yang satunya bilang, semuanya keliru, ada yang benar. Wah, gagal paham juga. Paham ya? Kebenaran hanya berapa? Satu saja. Kebenaran hanya satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Nah, akhlak yang mulia adalah orang yang mau menjelaskan al-haq di hadapan kebatilan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Na'am barakallahu fikum, akhrajul hakim bi sanadin hasan wa husnul khuluq sababun lidukhulil jannah, masyaallah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik merupakan sebab masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia. Ingat-ingat ya, termasuk akhlak yang mulia adalah orang ketika berkata jujur, berbuat pun sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Paham ya? Tidak menjadi orang pembohong, penipu. Nah, barakallahu fikum, atau suka minta-minta atau suka merendahkan orang lain, hindari barakallahu fik. Semaksimal mungkin. Manusia enggak ada yang sempurna. Semua manusia enggak ada yang sempurna kecuali nabi dan rasul yang mereka ma'sum dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa enggak ada yang sempurna. Antum atau kita semuanya mau mencari teman yang sempurna enggak akan dapat. Sempurna mungkin di awal-awal saja, pertengahan nanti enggak sempurna lagi. Ya enggak? Seperti apa? Orang yang mencari teman karena hartanya. Dia berteman akrab masyaallah karena uangnya banyak. Awal bulan dapat kiriman itu ya. Wah, teman ya, kemana aja diikutin terus. Kemana ya akhi? Mau jajannya tak temani. Anak lagi sendirian ini katanya, temani. Akhir bulan karena uang enggak ada. Fadhal. Singkirkan sama dia. Kenapa? Karena uang udah habis. Persahabatan, pertemanan karena uang enggak akan langgeng. Enggak akan selamanya, terputus di tengah jalan nanti. Tapi kalau persahabatan karena akhlak yang mulia yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, ketakwaan, insyaallah باذنillah sampai hari akhirat kelak. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, teman akrab, teman setia, teman dekat, itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Naam. Kita lihat dikit lagi. Akhlak yang mulia merupakan sebab masuk surga. Qala alaihi salatu wassalam, ana za'imu baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu, akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Masyaallah. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang bagus akhlaknya. Dijamin rumah, bayangkan. Mendapatkan rumah di surga, bayangkan. Padahal surga yang paling rendah saja ya. Surga yang paling rendah saja itu tingkatannya, kebaikannya, kemuliaannya, keindahannya, kenikmatannya seberapa? Jauh lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Ini baru sekali ya dunia yang kita rasakan sekarang ini ya. 10 kali dunia itu surga yang paling rendahnya. Paham ya? Surga yang paling rendahnya, apalagi yang paling tinggi kan itu. Naam. Jadi Rasulullah menjamin rumah di surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Wa husnul khuluq sababun li mahabbatillah lil 'abdi. Qala alaihi salatu wassalam, ahabbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqa. Akhrajahu Tabrani bi isnadin sahih. Dan baiknya akhlak merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Hamba-hamba Allah yang paling Allah telah cintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, barakallahu fikum, orang yang paling bagus apa akhlaknya.
Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azzani wasakumullah, kita ambil satu lagi. Wa husnul khuluq sababun lil qurb minar rasul alaihi salatu wassalam yaumil qiyamah wa sababun li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masyaallah, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus sebab apa? Akan dekat orang tersebut dengan Rasulullah nanti hari kiamat, dekat dengan Rasulullah dan akan mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, apa itu? Inna apa itu? Inna man ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian, yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat di majelis. Paham ya maksudnya apa? Dekat majelis dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sesungguhnya orang yang paling dicintai dan paling dekat kepadaku nanti, majelisnya, tempat duduknya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin hasan. Na'am, barakallahu fiik. Yang terakhir, wa husnul khuluq min atqal ma yakun fi mizanil 'abd. Masyaallah. Dan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia termasuk timbangan yang paling berat seorang hamba nanti. Paham ya? Masyaallah, timbangan yang paling berat di antaranya ini akhlak yang mulia. Qala alaihi salatu wassalam, ma min syai'in fil mizan athqal min husnul khuluq. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Masyaallah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atau yang paling berat nanti di timbangan melainkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Paham ya? Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang bagus ternyata ditimbang nanti termasuk apa? Termasuk amalan yang paling berat timbangannya. Rasulullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.